Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi. Pembacaan ayat harian pada pagi hari ini diambil dari Ulangan 8 ayatnya yang ke-18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Shalom. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada satu hal yang telah dilakukan Allah kepada bangsa Israel, supaya mereka tetap menjadi pribadi yang rendah hati. Coba kita bayangkan 40 tahun mereka ditempa, supaya menjadi pribadi yang sudah siap untuk memasuki tanah Kanaan. 40 tahun. Banyak juga tokoh-tokoh di perjanjian lama mereka harus disuruh menunggu dalam waktu yang begitu lama, supaya benar-benar siap. Dan kita juga sebenarnya dipersiapkan untuk hal itu. Mengapa kita menerima baptisan, dibaptis dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tentu semua itu adalah bagian dari persiapan untuk dapat menerima bagian kita. Dan kini kita sedang membahas tentang apa yang akan diterima oleh bangsa Israel. Ketika mereka akan memasuki tanah Kanaan, tentu mereka akan berhadapan dengan kekayaan yang ada di tanah tersebut. Mereka akan memiliki itu, mereka akan mengusahakannya. Kita tahu bahwa apa yang dikatakan dalam kitab Ulangan pasal yang ke-8 ini, kekayaan itu ada di tanah Kanaan. Dari gunungnya engkau akan mengambil tembaga, dari tanahnya engkau akan mengambil besi dan lain sebagainya, dan mereka akan mendapatkan itu. Tetapi yang terpenting adalah jika kamu sudah mendapatkannya, apakah kamu akan tetap menjadi pribadi yang rendah hati? Ini tantangan bagi kita, saudaraku. Karena ketika kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan, apakah kita menjadi pribadi yang tetap sama? Apakah kita akan tetap stabil? Apakah kita akan tetap pada posisi kita semula? Tetapi naasnya, banyak orang saat ini ketika ia sudah mendapatkan target pencapaiannya, ia menjadi lupa diri, ia melupakan Tuhannya, ia melupakan sahabat-sahabatnya. Ia hanya berfokus pada dirinya sendiri dengan pencapaiannya dan tidak peduli dengan orang lain. Dan inilah mara bahaya yang sedang mengintai kita. Sifat kesombongan, roh egoisme itu telah menggerogoti banyak orang yang tidak berusaha belajar dengan baik untuk merendahkan diri. Ini penting untuk kita. Ketika kita sudah belajar untuk merendahkan hati kita, maka kita tidak akan terpengaruh dengan pencapaian-pencapaian kita di masa depan. Menjadi kaya itu tidak salah, tetapi miskin juga bukanlah kutukan. Semua ada pada saudara dan ada pada kehendak Allah. Tuhan memberikan kita berkat yang sama. Tuhan memberikan manusia pikiran. Tidak ada manusia yang tidak memiliki pikiran. Hanya saja tidak semua orang piawai mempergunakan apa yang Tuhan beri, mengasahnya semakin tajam dan mempergunakannya untuk kebaikan hidupnya. Maka saudaraku yang terkasih, tetaplah rendah hati dan teruslah belajar rendah hati, sehingga setiap apa yang kita miliki dan dapatkan tidak akan mempengaruhi kita di masa depan. Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih atas firman yang kami dengar hari ini. Engkau telah mengajar kami supaya rendah hati, sehingga kami tidak menjadi berubah. Apa yang kami dapatkan Tuhan adalah pemberian dari Tuhan, dan semuanya itu adalah puji dan hormat bagi-Mu. Sama seperti bangsa Israel yang mendapatkan tanah Kanaan, karena itu adalah janji-Mu yang akan Engkau tepati kepada mereka lewat nenek moyang mereka. Dan kami mengerti ya Tuhan, Engkau mendidik kami sama seperti anak-Mu, supaya kami menjadi pribadi yang berkualitas. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.